sudah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terhingga, rengkuhlah seluruh dunia dan hampakan dirimu untuk kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, sebagai mata air kerahiman bagi kami. Aku mengandalkan Engkau. Tuhan berjanji, orang-orang yang mendaraskan koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya, dan teristimewa pada saat kematian mereka. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Keinginanku yang paling besar adalah supaya jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai kebahagiaan kekal mereka, bahwa mereka percaya kepada kebaikan-Mu dan memuliakan kerahiman-Mu yang tak terbatas. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa
Yesus, Engkau andalanku. Aku percaya akan samudera kerahiman-Mu. Engkau adalah seorang ibu bagiku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Oh Yesusku, ajarlah aku membuka pintu kerahiman dan kasih kepada setiap orang yang memintanya. Yesus pemimpinku, ajarlah aku agar semua doa dan perbuatanku dapat membawa materai kerahiman-Mu. Suatu hari Tuhan bersabda, kasih-Mu sungguh berbuatlah yang baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Kamu akan jadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Mari kita coba satu kali lagi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada pagi hari ini, yang pertama dari keluarga Bapak Jimmy mendoakan Leon Cheung yang berulang tahun, semoga rahmat, kesehatan, damai sejahtera selalu berlimpah atasnya. Yang kedua, mohon keselamatan kekal untuk Yohanes Tasmin dan Yohanes Kiman yang telah dipanggil Tuhan. Juga dari keluarga Hendrian mendoakan keselamatan kekal Ibu Agnes Leni Halim yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Juga mendoakan Mama Chandra yang berpulang 20 tahun yang lalu. Juga dari keluarga Lia dan Aling mendoakan keselamatan kekal Mama Maria Kobokie. Dari keluarga Antonius mendoakan keselamatan kekal Agnes Leni yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dari keluarga Antonius Irwan mendoakan keselamatan kekal Papa Yosef Effendi dan juga Mama Lucia Mariani. Juga berdoa untuk keselamatan kekal Franciscus de Sales Hedi yang berpulang pas 14 hari yang lalu. Semoga mereka semua berbahagia bersama dengan para kudus di surga, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan hari Minggu Kerahiman Ilahi telah diserukan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II sejak Minggu Paskah kedua pada tahun 2000. Pada saat beliau menyatakan Beata Suster Maria Faustina sebagai santa. Santa Faustina semasa menjadi biarawati di Polandia antara tahun 1931 sampai 38 mendapatkan pesan Tuhan Yesus mengenai kerahiman ilahi. Melalui penampakannya kepada Santa Faustina, Yesus berpesan agar pesta kerahimannya dirayakan pada hari Minggu setelah Paskah. Karena itu marilah pada kesempatan yang istimewa pada perayaan Ekaristi ini, kita nyatakan syukur atas rahmat kerahiman ilahi yang boleh kita hayati, kita terima dan kita bagikan kepada sesama melalui karya hidup kita. Secara khusus melalui persembahan-persembahan yang kita haturkan lewat tanda, bunga mawar, lilin, dan sebagainya. Kita juga bersyukur atas novena kerahiman ilahi yang telah kita lewati bersama-sama untuk mempersiapkan pesta kerahiman pada hari ini. Kita akan mengadakan pemberkatan gambar-gambar yang ada di depan dan juga yang mungkin saudara-saudari membawanya nanti silakan diangkat, akan diperciki dengan air suci. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada Santa Faustina, Rasul kerahiman-Mu, untuk membuat lukisan gambar kerahiman-Mu seperti saat Engkau menampakkan diri-Mu kepadanya. Engkau mengendaki agar di bawah lukisan itu diberi tulisan, Yesus, Engkau andalanku, dan agar lukisan itu dihormati di seluruh dunia. Kami bersyukur bahwa saat ini kami boleh menghormati gambaran kerahiman seperti yang Engkau kehendaki, agar kami tidak binasa, yaitu janji-Mu yang telah Kau sampaikan melalui Santa Faustina. Tuhan
Tuhan Yesus, Engkau telah menghendaki agar lukisan yang menggambarkan kerahiman ini diberkati dalam upacara agung pada hari Minggu yang kedua Paskah, yaitu pesta kerahiman ilahi hari ini. Kami bersyukur bahwa saat ini kami siap untuk mengadakan upacara yang Kau kehendaki. Semoga berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus tercurah atas gambar lukisan ini. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan kelalaian. Saya berdosa,
Saya yang berdosa, saya sungguh berdosa. Kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Menyembah
kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah anugerahkan agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya.
didorong dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Tadi saya sengaja minta Romo Fran untuk membaca Injil, karena saya agak terganggu matanya dengan asap, dan itu panas itu. Wiro itu panas, karena dalamnya ada bara api. Percaya enggak kalau itu panas? Kalau enggak percaya nanti pegang. Itu panas dan bisa kalau pegang atau kasula ini juga bisa lonyot gitu. Saudara-saudari yang terkasih, itu hanya salah satu contoh bagaimana kita tahu sebenarnya misalnya api itu panas, tapi kan sejak kecil kita seringkali penasaran. Selalu diingatkan misalnya, jangan main api-api, jangan main api. Ya kita tetap ingin pegang, tahu-tahu kebakar. Atau misalnya hal yang sederhana saja, mungkin agak menjijikkan dikit ya. Kalau misalnya saudara-saudari menginjak kotoran itu ya, kotoran apa sajalah. Taruhlah misalnya kotoran ayam, telek lincung, tahu kan? Itu otomatis kalau kita habis nginjek itu, pingin pegang. Habis pegang, penasaran pingin cium. Pengalaman kita samalah, pasti nggak usah ngomong tidak. Ada rasa kita nggak percaya, itu bau padahal. Harusnya kan spontan ya sudahlah cuci kaki saja kan. Tapi enggak, kalau tengok nggak ada orang, kita pegang masih, lalu kita cium. Oh ya memang bau. Ya memang bau gitu. Atau hal-hal yang lain lagi. Termasuk juga misalnya soal godaan-godaan, dosa. Kita tahu itu misalnya menghancurkan kita. Kita tahu misalnya selingkuh itu akan menghancurkan keluarga kita. Ya tahu sebenarnya, tapi dijalani. Apakah langsung berhenti? Enggak mesti juga. Ketika ditanya mungkin mengatakan lupa Romo rasanya. Besok diulangi lagi. Atau misalnya para pelajar tahu kalau tidak belajar pasti akan kesulitan atau bahkan tidak naik kelas. Ya tetap misalnya tidak mau belajar, tidak percaya, harus membuktikannya. Nah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu pengalaman kita. Tetapi kebenaran ini sebenarnya juga terjadi pada hal-hal lain, terutama juga berkaitan dengan iman. Misalnya, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, itu juga dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lainnya. Mungkin seringkali fokus kita hanya pada Thomas. Oh, Thomas orang yang enggak gampang percaya, dia butuh bukti. Tapi sebenarnya sejak Yesus menampakkan diri kepada para perempuan, khususnya Maria Magdalena, dan ketika dia menyampaikannya itu kepada Petrus, Yohanes, dan yang lain, enggak serta-merta percaya mereka. Mereka juga meragukan, bukan karena Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu pembohong, tetapi mereka sendiri juga punya pikiran sendiri.
Saya hanya akan baru percaya kalau saya melihat buktinya. Begitu seringkali juga menguasai pikiran kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, misalnya kita renungkan sekarang soal iman. Terkait dengan itu, mari kita pertama-tama bersyukur. Ternyata misalnya saya punya mata yang baik. Saya punya mata yang bisa melihat dengan jelas. Saya punya mata yang bisa melihat semuanya dengan baik. Tetapi hari ini kita juga mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Bukan hanya yang melihat, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi juga percaya. Artinya apa? Yesus mau menekankan dua hal. Yang pertama, soal kebahagiaan sejati, dan yang dua, itu soal keselamatan. Soal kebahagiaan sejati dan keselamatan, itu ternyata tidak tergantung dari apa yang kita lihat dan dari penglihatan kita, tetapi dari kualitas iman kita. Dari kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit, yang selalu hadir menyertai kita, membebaskan kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Itu yang menentukan keselamatan kita. Jadi masalahnya adalah bukan soal saya percaya atau tidak percaya, saya bisa melihat Yesus atau tidak bisa melihat Yesus. Seringkali bahkan ketika kita bisa melihat pun ternyata kita tidak percaya. Maka yang lebih sering terjadi adalah diri kita dikuasai oleh hal-hal yang di luar diri kita. Soal kekerasan hati, soal dosa-dosa, itu yang seringkali menutup semua mata kita, tetapi juga mata batin dan juga iman kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, kita boleh bertanya, apakah Yesus itu tidak kecewa dengan kita? Apakah Yesus itu tidak kecewa dengan para murid pada waktu itu? Seharusnya kecewa. Para murid mengkhianatinya, para murid tidak setia, Petrus menyangkal, Yudas menjual Yesus. Dan murid-murid yang lainnya enggak kelihatan. Yang kelihatan itu hanya para wanita yang terus mendekati dan bersama dengan Yesus. Tetapi kebanyakan dari para murid meninggalkan Yesus. Ini pun pengalaman yang sama yang sering kita alami dalam relasi kita dengan Yesus. Kita seringkali membuat kecewa Yesus. Mungkin Yesus juga marah, tidak enak. Tetapi apa yang terjadi? Dari peristiwa kebangkitan dan warta kebangkitan kita tahu, meskipun Yesus selalu dibuat kecewa oleh kita umat manusia, sejak awal orang-orang Yahudi, para murid, lalu kita melanjutkan, ternyata Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia menunjukkan bahwa dia bangkit. Dia menunjukkan bahwa dia begitu mencintai kita. Yesus menunjukkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang namanya Paskah, kebangkitan. Sekali lagi, yang namanya Paskah adalah Yesus yang dulu pernah hidup sengsara, wafat dan bangkit, kini tetap menyertai dan ada bersama dengan kita. Ketika Yesus menunjukkan berkat-Nya dan cintanya kepada kita, itulah kerahiman Allah. Itulah kerahiman belas kasihan Yesus yang selalu ditunjukkan kepada kita, siapapun kita yang mau percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari yang khusus ini, pada minggu kerahiman ini, mari kita bersyukur begitu besar belas kasih dan cinta Allah yang diberikan kepada kita. Bukan hanya soal Paskah yang kita rayakan, tetapi hidup Yesus yang dikurbankan kepada kita semua itu betul-betul membawa penebusan, membawa kemuliaan, membawa kebangkitan, dan membawa keselamatan untuk kita semua. Termasuk kalau kita mau merenungkan sungguh, kita yang seringkali penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi Yesus menerima kita melalui hatinya yang selalu terbuka dengan kerahimannya yang begitu besar. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutusmu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan disatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Amen.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbaharui dengan pengakuan nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Engkau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman Gereja 16 April 2023. 1. Kirab Salib IED. Sehubungan akan diadakan Indonesian Youth Day tahun ini, Forum Orang Muda Katolik Dekanat 1 mengadakan kirab salib. Paroki Hati Kudus menjadi tempat untuk kirab salib yang ketiga dalam perayaan Ekaristi tanggal 16 April 2023 pukul 17. Seluruh OMK diundang untuk ikut dalam Ekaristi Kirab Salib IED Forum Dekanat 1. 2. Kolekte Vigili dan Hari Raya Paskah Rp32.057.178. Dana operasional Rp17.748.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi gereja
juga KUR dari SD Katolik Frater Saveris II. Terima kasih atas persembahan lagu-lagunya, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih juga untuk Romo Frans yang berkenan hadir bersama dengan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Secara khusus juga untuk kelompok doa kerahiman, Bu Warni dan teman-teman yang telah mengupayakan banyak hal baik untuk pesta pada hari ini. Juga novena yang sudah kita lakukan bersama. Juga secara khusus terima kasih kepada seluruh umat yang telah mempersembahkan bunga lilin untuk pesta kita hari ini, dan itu nanti kita persembahkan untuk pendidikan para calon imam. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.